Halo guys, balik lagi di program Tech Talk bersama dengan saya Daru, dan kali ini kita akan membahas produk teknologi atau tren-tren lainnya yang dibahas juga yang lagi ramai dibicarakan oleh netizen atau masyarakat Indonesia. Untuk kali ini kita akan ngomongin produk teknologi, dan ini adalah laptop apa, coba tebak? Ya, jadi kalau ada yang mungkin ada yang udah familiar kali ya, kalau ini sebuah laptop yang mereknya cukup legendaris. Jadi ini adalah mereknya HP. Berarti kayak garis-garis sih ya, memang kayak garis HP, karena mungkin sebagian dari kalian taunya dulu merek HP itu lingkaran biru, sebenarnya HP. Nah, kalau sekarang itu HP. Ini laptop apa sih? Jadi kalau dilihat desainnya itu sleek, mewah, dan kalau mungkin kalian sempat lihat detailnya di sini ada tulisannya EliteBook. Nah, jadi kalau kalian tahu HP EliteBook adalah salah satu brand laptop dari HP yang targetnya untuk profesional sama mainstream user, tapi harganya memang agak tinggi sih. Tapi kenapa tinggi? Ini akan kita bahas nanti ya. Oke, kan kita mulai dengan membuka lebih dahulu laptop ini. Jadi ini adalah HP EliteBook X G1A. Ya, namanya agak ribet emang sih ya. Jadi HP EliteBook X G1A. Ada embelnya 14 AI. Jadi ini adalah salah satu laptop dari HP yang terbaru, dan sama kayak laptop-laptop lain yang sebutannya AI di belakangnya, laptop ini sudah memakai prosesor yang ada AI-nya. Nanti akan kita bahas bagian spesifikasinya. Nah, ini kita ngomongin desainnya dulu. Jadi kalau di bagian luar itu dilihatin warnanya itu sleek silver, kemudian logonya baru, nggak pakai logo HP yang lama, logonya HP yang baru itu garis-garis HP. Nah, kemudian desainnya ini memang ciri khas banget dari laptopnya HP, karena laptopnya HP itu kebanyakan buat kalangan bisnis, profesional, meskipun sebenarnya ada juga yang buat mahasiswa dan pengguna mainstream, tapi ciri khas HP itu selalu sama, yaitu untuk yang desain silver biasanya punya desain yang ramping, tipis, dan sleek, elegan, dan terasa mewah banget sih memang. Jadi kalau lihat di sini warna silver, desainnya agak tipis, bukan agak tipis, memang tipis ya. Jadi desainnya tipis, kemudian tidak sudut kotak-kotak, jadi membulat. Jadi ini mengingatkan sama salah satu merek laptop yang logonya buah. Nah, pasti udah tahu dong apa. Kemudian kita lihat ke bagian depannya. Oke, nah ini bagian depannya. Tadi udah disebut merek buah, dan kalau kalian lihat bagian keyboardnya mungkin jadi makin terasa banget ya. Ini kayaknya ada inspirasi dari si laptop merek buah diterapkan ke sini. Jadi lihat layarnya itu seperti namanya tadi 14, jadi layar 14 inci. Bezelnya tipis, kanan kiri, atas bawah. Kemudian di sini ada speakernya di bagian samping. Untuk ukuran touchpadnya juga lumayan gede, jadi nyaman. Keyboardnya juga kelihatan penggunaan fontnya agak beda, jadi lebih modern, lebih terasa mewah. Dan ciri khas dari laptop AI adalah adanya fitur AI di keyboardnya. Jadi kalau di sini pakainya Microsoft Copilot, di sini jadi kita nggak perlu lagi tuh ngetik-ngetik di web Copilot gitu dulu, tapi bisa langsung tinggal pencet, kemudian nanti fitur Copilotnya nongol, tinggal cari apa yang pengen kalian tahu gitu. Kemudian ngomongin apa lagi ya? Ngomongin soal bagian portnya nih. Bagian portnya itu di sini tergolong lengkap untuk sebuah laptop yang tipis banget. Jadi ada USB-C, kemudian ada portnya di sini yang bisa jadi buat LAN juga, karena ini 10 GB per second Gbps. Ada Kensington lock buat security-nya. Kemudian di bagian sini juga ada port HDMI. Nah, dia masih ngasih port HDMI. Ada port Thunderbolt juga di sini. Masih ada USB-C. Kemudian di sini ada combo audio jack. Itu. Dan yang paling menarik adalah bagian webcam. Di sini webcamnya kelihatan pakai shutter fisik. Jadi biasanya kan laptop-laptop sekarang yang mainstream banget tuh biasanya kan nggak pakai shutter untuk webcamnya. Nah, mengingat ini laptopnya juga didesain untuk profesional, pebisnis, makanya privasi itu penting. Makanya dikasih sebuah shutter di sini. Jadi buat jaminan tuh kalau kalian misalnya lagi ngetik pakai laptop ini, misalnya mikir, aduh ini kayaknya webnya agak berbahaya atau mungkin takut diintip, di sini shutternya tinggal ditutup. Gitu. Tadi kan udah kita sebut bahwa laptop HP EliteBook ini itu ditujukan untuk kebanyakan profesional sama pebisnis. Nah, makanya sistem keamanan jadi hal yang paling penting di laptop ini. Jadi agak berbeda sama laptop sebelumnya. HP sendiri ngasih fitur teknologi namanya HP Web Security. Jadi ini adalah sebuah rangkaian fitur sistem keamanan yang holistik, di mana sistem keamanan di laptop ini juga bisa dikendalikan oleh tim IT di kantor gitu. Jadi misalnya kita lagi ngetik-ngetik, kemudian tiba-tiba ada serangan cyber, kayak sekarang kan lagi rame tuh apa, ransomware ya, ransomware jadi file kekunci. Nah, si Web Security dari HP ini bisa secara otomatis mendeteksi dengan teknologi AI juga, dia bisa mengisolasi si serangan cyber yang tadi masuk, kemudian mencegah bahwa datanya ini nanti kekunci gitu. Dan
kita kan pasti bingung, pengguna lain pasti bingung kan, kayak, aduh ini terus ini gimana nih kalau kedetek sebuah serangan siber atau virus atau malware dan lain-lainnya. Nah, disinilah fitur HP Web Security itu bekerja. Jadi, dengan adanya koneksi dengan tim IT di kantor, jadi tim IT itu bisa langsung kalian kontak, tim IT bisa langsung ngecek bahwa apa sih yang terjadi di sini, masalahnya apa, tanpa harus menunggu laptop ini dibawa ke kantor dan dicek langsung oleh tim IT. Gitu. Kemudian kita sekarang bahas apa lagi ya? Ngomongin soal performa dari HP EliteBook XG1A 14. Laptop HP EliteBook XG1A 14AI ini pakai spesifikasi dari prosesor yang terbilang kenceng. Jadi laptop ini sudah pakai prosesor dari AMD atau AMD Ryzen AI 7 Pro. Nah, itu kalau bisa kita cek-cek tuh di internet, itu adalah situs yang terpercaya dari AMD dibilang bahwa prosesor ini termasuk seri yang paling tinggi, Ryzen AI 7 Pro. Nah, kemudian di sini ada NPU. Jadi kalau NPU itu sebuah komponen selain CPU, NPU ini bekerja untuk menangani beban-beban kerja yang membutuhkan AI. Nah, NPU dari laptop HP EliteBook ini sendiri performanya disebut 55 TOPS. Jadi itu tergolong kenceng dan itu udah mendekati standar dari kebutuhan TOPS laptop-laptop AI saat ini. Kemudian ngomongin apa lagi ya? Ngomongin kapasitas RAM. Ini juga kalau udah AI-nya kenceng, RAM juga nggak boleh ketinggalan. Jadi kapasitas RAM-nya itu 16 GB. Nah, kapasitas storage dari HP EliteBook XG1A 14AI ini punya kapasitas 1 TB. Jadi bayangin aja, sebuah laptop yang desainnya tipis, ramping kayak gini, elegan, kemudian punya kapasitas storage 1 TB itu kayak apa ya? Overkill banget, gede banget. Jadi buat pengguna laptop yang pastikan kayaknya kalau punya laptop yang secanggih ini kan nggak mungkin dong kapasitas storage-nya kecil. Nah, kapasitas 1 TB ini sudah jawaban yang oke banget. Biar kalian tuh bisa nyimpen banyak aplikasi, nyimpen dokumen banyak tanpa harus takut kepenuhan gitu. Dan hal yang paling menarik dari laptop tipe ramping ini adalah ketika kita melakukan benchmark, kita udah coba benchmark nih dari timnya Medcom.id, kita benchmark di kapasitas baterai sendiri secara simulasinya daya tahannya itu mencapai 15 jam. Jadi laptop tipis ramping dengan daya tahan 15 jam ya kalau dipikir-pikir kira-kira kerja dari pagi sampai makan siang, dari habis makan siang kemudian sampai sore, 15 jam cukup lah ya. Jadi artinya kalau misalnya kita memang yang tipikalnya bawa laptop kayak males gitu loh, bawa charger, aduh ngeberatin, mungkin memang charger juga padahal nggak berat kan. Nah, ini untuk kapasitas baterai 15 jam daya tahannya ini nih oke banget seharian. Jadi mau dipakai dari pagi sampai sore kerja atau mungkin selesai kantor masih mau ketemu sama klien atau gimana, laptop ini oke banget. Itu. Sekarang kita ngomongin soal harga dari HP EliteBook XG1A 14AI. Nah, harganya berapa? Jadi kalau tadi dibilang di awal kan harganya agak tinggi. Jadi harganya itu sebenarnya bukan tinggi bukan mahal, tapi relatif ya kalau ngomong mahal ya. Jadi laptop HP EliteBook XG1A 14AI ini dibanderol dengan harga sekitar 26,9 juta rupiah. Harganya memang kayaknya agak-agak tinggi ya memang, tapi kalau dibilang relatif mahal, apalagi kalau kita lihat lagi ya, tadi udah disebut layarnya 14 inci, kemudian desainnya sleek elegan, bodinya ramping, punya kemampuan AI, terus kapasitas RAM 16 GB, kemudian storage kapasitasnya 1 TB, SSD lagi kenceng kan, jadi ya harga segitu sih apa yang mau diprotes ya, kayak untuk harga segitu sudah pas banget gitu kan, apalagi ya minusnya, kayak hampir susah deh temuin deh. Nah, tadi kita udah bahas secara lengkap dari spesifikasi, desain, sampai harga dari HP EliteBook XG1A 14AI. Nah, kalau dari menurut kalian, kira-kira harga segitu value to money nggak sih untuk harga yang sekitar 26,9 juta dengan desain sama spesifikasi yang oke banget tadi? Kalau menurut kita sih harganya relatif cocok ya dengan yang ditawarkan spesifikasinya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di episode Tech Talk selanjutnya. Kalian bisa coba nonton ulang lagi kalau ketinggalan, nonton di YouTube-nya Metro TV atau mungkin di YouTube-nya Metro.id, dan kalian bisa tinggalin komentar di situ. Kira-kira mau bahas apa lagi dari produk ini, atau mungkin ada request lagi mau produk apa lagi yang kita review. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.